Halo, assalamualaikum guys. Kali ini aku mau baca buku tentang karakter building with Asmaul Husna. Cara mudah membangun karakter dan kepribadian dengan Asmaul Husna. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja. Let's go. Ini halaman pertamanya, halaman kedua. Ini dia penulisnya. Oke, kita langsung saja baca ya. Kita awali dulu dari kata pengantar. Para ulama membagi tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah, kepada 3 bagian. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur seluruh makhluk, menghidupkan dan mematikan. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib diibadahi dengan hak, baik lisan, hati, maupun anggota badan. Dan yang ketiga yaitu asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, tanpa mempersamakannya dengan makhluknya, menakwilkannya dan menghilangkan artinya. Jadi di sini ada 3 ya. Tauhid itu, tauhidullah itu mengesahkan Allah itu ada 3 ya. Oke, yang pertama rububiyah, yang kedua ada uluhiyah, dan yang ketiga ada asma wa sifat. Oke, kita lanjut. Setiap aktivitas yang kita jalani tentunya kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, sesuatu hasil yang bisa membuat kita bahagia, hasil yang membuat tenang, hasil yang membuat kita tidak hanya bahagia di dunia, namun tentunya di akhirat mendapatkan syurga. Kesuksesan seorang yang diraih pada hakikatnya bukan hasil dari ikhtiar yang dilakukan, namun pada hakikatnya ada pertolongan dan kasih sayang Allah yang menyelimuti sebuah ikhtiar. Kita menyadari pemilik langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku karakter Building with Asmaul Husna akan membawa para pembaca untuk senantiasa bisa memahami dan meyakini sebuah ikhtiar yang harus dilakukan menuju kesuksesan yang ingin dicapai, dan selalu mengaitkan setiap ikhtiar yang dilakukan dengan Asmaul Husna, karena di dalam Asmaul Husna sudah lengkap semua kebutuhan yang diinginkan oleh seorang hamba untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Di sini ada hadis riwayat Muslim no 2720. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penentu kebaikan semua urusanku, dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat hidupku, serta perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku selamanya. Jadikanlah masa hidupku sebagai penambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku sebagai penghalang bagiku dari semua keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Ini ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi yang berbunyi hadisnya, innallahi ta'ala tis'atan wa tis'inas man mi'atan ghaira wahidatin man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, ia akan masuk surga. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Ini ada dari Bihar Al-Anwar, jilid 61 halaman 129.
Gaul dengan mahasiswa itu biasa, gaul dengan pejabat itu biasa, gaul dengan pengusaha itu biasa, gaul dengan para dokter itu juga biasa, tapi gaul dengan Asmaul Husna itu baru luar biasa. Nah ini jadi teman-teman ada daftar isinya. Daftar isinya itu terdiri dari kata pengantar, ada jenius. Jenius terbagi ke dalam pecahkan wawasanmu dengan membaca, goreskan penglihatanmu pada pikiran menghafal, mengkaji, mentafakuri, mengaplikasikan. Kemudian ada aktif. Aktif terdiri dari perbanyak silaturahmi, membuat jaringan, jadilah pengusaha, sedekah terbaik, keutamaan sedekah, kisah inspiratif, bukti dengan karya. Terus ada unggul. Unggul terdiri dari berilmu, keutamaan berilmu, berpengalaman, ahli di bidangnya, tunjukkan kepada dunia, dikenal banyak orang, menyenangkan. Wah, seru banget ya teman-teman. Oke, ini dia. Ada luar biasa. Luar biasa terdiri dari pribadi berkarakter, hikmah, memiliki hati yang bersih, berbuah surga, pandangan visioner, mensukseskan orang lain, memberikan bukti, menjadi sejarah. Kemudian ada K, sukses Asmaul Husna, ya Ghafur, maha pengampun, ya Barri, maha merencanakan, ya Qawi, maha kuat, ya Razzaq, yang ya Goni, ya Razzaq, ya Goni. Artinya ya Razzaq itu maha memberikan rezeki ya, dan Allah tuh maha kaya, ya Goni. Ya Syakur, maha penerima syukur. Terus ada bonus dahsyat yang terdiri dari metode cepat menghafal Asmaul Husna, membuat cerita Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir inspirasi dan referensi profil penulis. Oke, kita langsung saja ke jeniusnya. Pecahkan wawasanmu dengan membaca. Sahabat, untuk kita bisa mengetahui dunia ini sangatlah mudah, yakni salah satunya dengan membaca. Buku adalah jendela dunia, dan kegiatan membaca bukan merupakan suatu cara untuk membuka jendela tersebut, agar kita bisa mengetahui lebih jauh tentang dunia yang belum kita tahu sebelumnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang-orang yang telah berusia lanjut. Ya Allah, ya Alim, Allah yang mengilhamkan ilmunya kepada kita. Namun dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, buku merupakan salah satu sumber berbagi informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Selain itu, dengan membaca dapat membantu mengubah masa depan serta dapat menambah kecerdasan, akal dan pikiran kita yang selalu terasah dengan berbagi informasi baru dan input yang bagus kepada otak kita. Kita masih ingat bukan tentang kisah Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau di Gua Hiro dan didatangi oleh malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyu pertama, malaikat Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat Allah dan menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk Iqra. Bacalah sampai beberapa kali. Bacalah dengan menyebut nama Robmu, nama Tuhanmu yang menciptakan. Sahabat, kisah tersebut menandakan kepada kita semua betapa pentingnya kita untuk membaca. Sahabat, ada yang tahu siapa Presiden Indonesia pertama? Presiden dengan 26 gelar doktor honoris causa yaitu, ya, itulah Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itulah jumlah gelar doktor yang ia terima dari seluruh penjuru dunia, 26 gelar doktor HC. Rinciannya 19 dari luar negeri, 7 dari dalam negeri. Dan prestasi yang diraih oleh Bung Karno ini adalah bermula dari aktivitas sehari-hari yang menjadi hobi beliau, yakni membaca. Sangatlah rugi ketika dalam keseharian kita tidak kita siapkan waktu kita dalam satu hari per 24 jam
dengan membaca. Mengapa demikian? Karena dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai manfaat. Saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa kita harus membaca. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Jika keseharian kita selalu meluangkan waktu untuk membaca buku, maka dampaknya dapat mengisi kepala kita tentang berbagai macam informasi baru yang selama ini belum kita ketahui, yang kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna bagi kita nantinya. Dan dengan informasi yang kita dapatkan akan selalu memotivasi kita untuk selalu berkembang dan mendapatkan ide-ide baru hidup yang kita jalani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita semua dengan mukjizatnya, yakni Al-Quran yang diturunkan dengan berangsur-angsur. Hal tersebut menunjukkan ilmu yang ada di dunia ini sangatlah luas dan tidak bisa kita hanya puas dengan apa yang kita miliki. Semakin banyak ilmu yang kita miliki dan diiringi dengan pengalaman yang benar, maka hal tersebut akan mendatangkan kemuliaan. Ada di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya berbunyi, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sehingga kita harus terus menambah wawasan pengetahuan yang ada di dalam diri. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Ini yang kedua, memperkaya kosakata. Semakin banyak melakukan kegiatan membaca buku, maka akan semakin banyak kita mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui, serta dapat menambah jumlah kosakata yang bisa kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Hal ini tentu saja dapat membantu kita, bagi kita untuk dapat berbicara dengan baik, membantu menyampaikan pendapat dengan bahasa yang lugas, serta dapat menambah rasa percaya diri pada saat berbicara dengan orang lain. Ingatlah sahabat, pikiran kita bagaikan perpustakaan berjalan. Ketika akan masuk ke dalam pikiran kita dan akan dapat digunakan tanpa kita sadari ketika dibutuhkan. Oke, ketika kita terus memasukkan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, maka akan masuk ke dalam pikiran kita dan akan dapat digunakan tanpa kita sadari ketika dibutuhkan. Dan yang ketiga, dapat menstimulus mental. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang memerlukan latihan agar tetap kuat dan sehat seperti organ tubuh yang lainnya. Dengan membaca buku dapat menjaga otak agar bisa tetap aktif sehingga dapat melakukan fungsinya secara baik dan benar. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dengan membaca buku dapat merangsang mental. Betapa banyak kita melihat seseorang yang Allah karuniakan umur panjang, ketika tambah tua maka tambah pikun. Tak sedikit juga kita melihat ketika tambah tua maka tambah tajam pemikirannya. Mengapa terjadi hal demikian? Perbedaannya hanya satu alasan, karena orang yang semakin tua semakin tajam pemikirannya, ia selalu menggunakan otaknya untuk berpikir dan beraktivitas dengan optimal, sehingga semakin terasa salah satunya dengan membaca. Juga sebaliknya, yang tidak menggunakan otaknya maka tidak akan optimal pemikirannya, yakni akan semakin tumpul bahkan pikun. Diibaratkan sebuah pisau, jika yang tidak digunakan maka akan terkarat sehingga tidak maksimal ketajamannya ketika digunakan. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas memori. Ya Allah, ya Mutakabbir, Allah yang maha memiliki kebesaran, dengan menciptakan alam semesta dan organ tubuh yang kita miliki. Salah satunya mata. Ketika mata yang kita miliki selalu dibiasakan dengan sesuatu informasi yang kita baca, maka akan tersambung dengan otak kita. Membaca buku dapat memberikan andil untuk meningkatkan kualitas otak kita dalam proses mengingat
berbagai macam hal yang telah kita baca. Misalnya saja karakter, latar belakang, ambisi, sejarah, maupun berbagai macam unsur atau plot dari setiap alur cerita. Setiap memori dapat membantu untuk menempa jalur otak serta memperkuatnya. Selain itu juga dengan melakukan kegiatan membaca dapat menstabilkan suasana hati seseorang. Dengan membaca buku dapat membantu latihan otak secara maksimal daripada hanya menonton televisi atau mendengarkan radio. Seorang presiden direktur dari riset Haskins Laboratories yang bernama Ken Pugh, PhD, mengatakan bahwa kebiasaan membaca buku dapat memacu otak untuk berpikir dan berkonsentrasi. Yang kelima, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa. Manfaat membaca buku dapat melatih otak untuk dapat berpikir lebih kritis maupun menganalisis adanya masalah yang tersaji dalam apa yang kita baca. Kita seperti mendapatkan akses atau jalan untuk dapat masuk ke dalam alur cerita dan membantu dalam penyelesaian cerita tersebut. Hal tersebut dapat membantu mengembangkan karakter kita di masa mendatang. Ya Allah, Ya Rasyid, yang Maha Pandai. Teringat sebuah pepatah, bisa karena terbiasa, termasuk dalam hal menganalisis diri, lingkungan, dan semua yang berada di sekeliling kita. Dapat dirasakan analisis seseorang yang akan mempengaruhi sikap dan perbuatan, sehingga akan berdampak suatu perbuatan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita banyak membaca menjadi baik dalam menganalisis sesuatu, maka bertindak pun akan bertindak sesuatu yang pastinya positif ketika asupan yang masuk ke dalam pikiran kita hal yang positif. Ada satu moto yang bisa menjadi pegangan untuk kita yakini: berpikir positif, berkata positif, bertindak positif. Yang keenam, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Pada saat membaca buku, kita dapat melatih otak untuk lebih fokus dan berkonsentrasi pada apa yang kita baca. Hal ini akan melatih kita untuk dapat juga lebih fokus dalam melakukan berbagai macam kegiatan atau rutinitas keseharian. Dan kita akan senantiasa cekatan dalam menghadapi masalah yang ada. Fokus. Sama halnya juga saat berlatih memanah, yakni serangkaian yang kita gunakan diantaranya busur, pegangan panahan, dan ada papan untuk menjadi sasaran yang akan kita tembak. Ketika seseorang memanah, terus selalu fokus saat memanah menuju titik pada papan targetnya dan dilakukan berulang-ulang, maka dia akan terbiasa untuk menembakkan busur tersebut kepada papan targetannya. Begitupun dengan membaca. Yang ketujuh, melatih untuk dapat menulis dengan baik. Sahabat, ketika kita menanam pohon, maka akan timbul batang, ranting, daun, bahkan buah yang hasilnya banyak. Satu hal yang dikerjakan, maka berdampak kepada hal yang lainnya. Begitupun dengan aktivitas membaca. Dengan bertambahnya kosakata yang kita miliki dari aktivitas membaca buku, maka akan bertambah wawasan yang kita miliki dan berkembangnya pemikiran kita, sehingga otomatis dapat membantu kita untuk dapat membuat karya tulis sendiri dengan bahasa yang baik atau bahkan bisa lebih baik. Dari apa yang telah kita baca sebelumnya. Yang kedelapan, dapat meningkatkan hubungan sosial. Kegiatan gemar membaca buku ini juga mempengaruhi aspek kehidupan sosial manusia, di mana kita bisa lebih mengenal berbagai macam karakteristik, budaya, maupun kehidupan sosial suatu masyarakat. Sehingga apabila suatu saat kita berkunjung ke tempat tersebut, kita telah tahu bagaimana cara bersikap untuk menghormati adat serta kebudayaan mereka. Dan kita akan lebih mudah untuk bergaul sehingga kita bisa saling berbagi di sana. Ya Allah, Ya Somad, yaitu Maha Dibutuhkan. Teringat ketika saya mengisi kegiatan di Kalimantan Barat, biasanya saya selalu mengakses dan membaca hal-hal yang berkaitan dengan daerah yang saya kunjungi. Fungsinya apa? Saya bisa menjadi tahu adat istiadat, perilaku, dan kebiasaan yang dilakukan di sana. Sehingga dalam ilmu psikolognya,
saya lebih mudah mengenal dan paham apa yang mereka butuhkan. Dan saya pun bisa masuk ke dalam dunia mereka sehingga setiap ilmu yang disampaikan mampu diterima dan bisa diamalkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ini ada yang kedua, lanjut di video selanjutnya ya. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.